بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada persiapan yang hendaknya kita betul-betul persiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah betul-betul menyampaikan umur kita untuk kemudian hidup, untuk kemudian sehat, untuk kemudian memiliki kemampuan yakni meraih daripada kemuliaan di bulan Ramadan pada tahun ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di antara persiapan kita mengikuti daripada apa yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi daripada sahabat Talhah bin Ubaidillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala ketika melihat bulan atau awal bulan daripada bulan Qamariyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengucapkan satu doa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut lafaznya berbunyi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, Engkau sampaikan kami kepada bulan ini. Artinya ketika kita melafazkan doa ini, maka ketika di bulan Ramadan kita betul-betul menyadarkan diri kita telah berada pada awal bulan tersebut, yakni bulan Ramadan pada tahun ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bil yumni, agar diberikan ketentraman, ketenangan, keamanan. Dalam riwayat yang lain bil amni, keamanan. Dan sebagai bukti ubudiyah, keyakinan kita itu, kita diperintahkan pula untuk memohon kepada Allah. Dan doa ini adalah bukti ubudiyah, penghambaan kita. Jadi kita memohon agar kemudian Ramadan yang akan kita songsong ini, kita tetap mendapatkan kenyamanan, ketentraman, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan ini, yakni bulan Ramadan. Lalu kemudian Nabi dalam lafaz doanya kemudian menyebutkan wal iman. Jadi bil yumni wal iman, rasa tentram, nyaman, dan juga penuh keimanan. Artinya, dan ini adalah modal awal dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus segera sadar. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dijelaskan oleh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, pada bab niat, al-ikhlas, maka di situ dijelaskan bagaimana seorang tips seseorang dalam menghadirkan niatnya itu, agar tidak keluar daripada keikhlasan, melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya ada tiga hal yang juga harus dihadirkan, supaya kita menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan niat yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan, yakni kita hendaknya berniat untuk melakukan satu ibadah, mendefinitifkan ibadah yang akan kita lakukan itu. Lalu yang kedua,
hati kita juga harus dihadirkan, kita melakukan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita melakukannya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Yakni tentunya kita berilmu tentang perintah, ya. Daripada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah tentang ibadah yang akan kita lakukan. Dan bulan Ramadan, maka dalam Quran surat Al-Baqarah itu menjadi dalilnya yang harus kita tadabburi, renungkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, agar kemudian hadirnya kepahaman kita, kesadaran kita, ya, iman kita, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah tersebut dengan penuh kepahaman, yakni semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya hati, dengan pahamnya hati kita dengan ilmu bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang ikut-ikutan dalam beribadah, atau bahkan waliyadzubillah, ya, terjerumus kepada riya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dalam doanya tersebut Nabi SAW mengajarkan kepada kita memohon ketika memasuki awal bulan daripada bulan Hijriyah, apalagi bulan Ramadan, yakni memohon keamanan dan juga memohon keimanan, sehingga paham daripada apa yang akan dilakukan selama di bulan Ramadan adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wassalamati wal Islam. Ya. Nabi juga mengucapkan dalam doa tersebut memohon keselamatan. Ya. Wassalamah. Karena kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bulan Ramadan, sehat walafiat, punya perencanaan yang banyak untuk target-target yang baik. Tapi kemudian ya, di awal Ramadan, ya, misalnya kemudian diuji dengan sakit atau kemudian uzur, ya, sehingga tidak bisa melaksanakan daripada target-target yang ingin dicapai daripada amaliyah di bulan Ramadan. Maka ini juga hal yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan tersebut. As-salamah, ya, kesehatan, kemampuan. Wal Islam, ya. Kenapa di sini ada iman, ada Islam? Ya. Iman ini adalah kondusivitas daripada keadaan hati kita, ya, dalam hal mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wal Islam adalah amalia zahir kita. Ya. Al-Islamu alaniyah wal imanu fil qalb. Ya. Islam itu adalah nampak. Artinya kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebelum memasuki bulan ini kita menjadi orang-orang yang terbukti berilmu tentang amaliyah-amaliyah yang zahir yang akan kita lakukan selama di bulan Ramadan. Ya. Karena Ramadan adalah bulan siyam, bulan puasa, bulan qiyam, bulan menghidupkan malam, ya, qiyamul lail, dan juga bulan tilawatil Quran, membaca Al-Quran, dan juga amaliyah ibadah-ibadah yang lain, ya. Dan ini juga harus kemudian kita berilmu tentangnya sehingga kita kemudian menjadi orang-orang yang mendapatkan kemudahan, ya, kelayakan untuk tidak membiarkan tercecer begitu saja daripada kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan. Maka Nabi SAW dalam doanya ini memohon itu, ya, bil yumni wal iman wassalamati wal Islam, Rabbi wa Rabbukallah, ya, Rabbku dan Tuhanmu dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengandung makna kita berupaya, ya, 4 hal daripada ketenangan, kenyamanan, iman, ya, keselamatan dan Islam, ya, semua betul-betul ada pada diri kita, dan keberadaan itu betul-betul kita menjadi orang-orang yang mengharapkannya, melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal awal, ya, kondusivitas keadaan zahir kita, batin kita, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang dimenangkan, ya, dimenangkan melalui bulan Ramadan, artinya tidak menjadi orang-orang yang rugi, ya, ketika melalui daripada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, ya. Di antara hadis Nabi SAW menyatakan orang yang rugi, ya, jadi bahkan dalam hadis itu, ya, Jibril sempat mengungkapkan dengan ungkapan yang sangat tercela, ya, karena ucapan Jibril, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka, ya, kalau bahasa kita terlalu, ya, sungguh kebangetan, ya. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Umurnya nyampe di bulan Ramadan, ya, dia hidup di bulan Ramadan, lalu kemudian Ramadan yang dia lalui, ya, keluar daripada bulan tersebut, dia tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Falam yughfar lahu. Ya, dan lebih hal yang mengerikan, ya, ucapan daripada Jibril tadi diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sangat mengerikan. Karena kita ketahui Nabi sangat lembut hatinya, sangat mengharapkan, menginginkan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diberikan kemudahan, ya, agar banyak menjadi para penghuni surga. Tetapi Nabi SAW seolah-olah tidak lagi punya muka di hadapan Allah untuk membela umatnya, ya, yang mereka tidak maksimal ataupun tidak berhasil mendapatkan ampunan Allah, padahal Ramadan itu berulang-ulang dalam kehidupan mereka, ya, umur-umur yang setiap kita punya ajal masing-masing, punya ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang kemudian umurnya 60 misalnya, berarti dia punya jatah 60 kali Ramadan. Yang 70 kali Ramadan, ya. Maka itu adalah kesempatan-kesempatan yang setiap kita dengan pencapaian umur kita sekarang ini hendaknya kita merenungkan dan muhasabah, ya, bagaimana keadaan Ramadan kita yang telah lalu, dan kita jangan menyia-nyiakan ketika Allah masih memberikan kesempatan kita pada tahun ini, yakni bertemu dengan bulan Ramadan, ya, sehingga kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang dicela sebagaimana Jibril menyatakan tadi, ragima an rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.